Di sini saya akan melakukan teknik hitung darah tepi. Nah, pertama saya akan menghitung eritrosit. Nah, untuk praanalitik, persiapan pasien tidak membutuhkan persiapan khusus. Untuk persiapan sampel menggunakan darah EDTA. Untuk prinsip kerjanya, darah diencerkan dengan larutan pengencer isotonis agar mencegah hemolisis dari eritrosit dan memudahkan kita untuk menghitung eritrosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Nah, pertama di sini saya memiliki pipet eritrosit yang saya umpamakan seperti alat ini. Lalu ada KH Improve Neubauer seperti ini. Lalu kaca penutup seperti ini dan juga mikroskop yang saya umpamakan seperti alat ini. Nah, untuk bahannya sendiri kita membutuhkan larutan pengencer dengan menggunakan larutan Hayem yang mengandung natrium sulfat sebanyak 2,5 gram, natrium klorida 0,5 gram, merkuri klorida 0,25 gram, dan aquades sebanyak 100 ml. Nah, pada keadaan hiperglobulinemia, larutan ini tidak dapat kita gunakan karena akan mengakibatkan presbitasi protein, reuleux, dan aglutinasi. Di sini saya akan mempraktekkan proses analitiknya. Nah, pertama kita akan membuat pengenceran dengan cara pipet eritrosit. Ini saya pipet darah sampai tanda 0,5. Lalu saya akan encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda 101 atau pengencer 1:200. Nah, saya akan homogenkan selama 3 menit. Nah, selanjutnya saya akan menghitung kamar hitung. Nah, kaca penutup KH ini saya letakkan pada tempatnya. Nah, KH harus dalam keadaan pada tempatnya. Nah, KH ini dalam keadaan bersih, kering. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengisian KH dengan darah yang sudah saya encerkan tadi dengan menggunakan pipet eritrosit. Nah, sebelum saya melakukan pengisian KH, saya akan membuang 4 tetes pipet pertama. 4 tetes pertama. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian akan saya letakkan ujung pipet KH tepat pada batas kaca penutup. Nah, namun sebelum itu di sini saya akan menggunakan saya akan mengisi KH ini dengan tetesan yang kelima. Setelah itu saya akan biarkan selama 2 menit. Nah, saya akan meletakkan KH ini dengan hati-hati di bawah mikroskop dengan posisi rata air. Nah, saya akan mulai menurunkan kondensator atau saya akan mengecilkan diafragma dengan tanda pembesaran kecil untuk mencari lokasi yang akan saya hitung. Setelah itu, penghitungan sel dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler sebanyak 10 kali. Demikianlah proses analitiknya. Di sini saya akan menghitung jumlah eritrosit. Nah, sebaiknya jumlah sel yang kita hitung itu minimal 200 eritrosit. Nah, untuk menghitung eritrosit yang dihitung itu yang ada pada kelima bidang sedang, yaitu A, B, C, D, dan E pada gambar 1. Nah, luas masing-masing bidang adalah 1/5 x 1/5 mm kuadrat atau 0,2 x 0,2 mm kuadrat. Nah, untuk volumenya yaitu 0,2 x 0,2 x 0,1 x 5 sama dengan 0,02 mmK atau 0,02 ml. Nah, untuk perhitungannya itu jumlah eritrosit sama dengan jumlah eritrosit yang dihitung dibagi dengan pengenceran volume yang dihitung dalam mililiter. Nah, dikali dengan faktor pengencer. Nah, bila jumlah eritrosit yang dihitung dalam bidang sebesar A, B, C, dan E adalah N, maka jumlah eritrosit sama dengan N dikali 200/5 dikali dengan 0,2 kali 0,2 kali 0,1 dikali 10.000 N. Nah, untuk nilai pasca analitiknya
untuk nilai rujukannya sendiri, laki-laki itu 4,5 sampai dengan 6 juta per mikroel, dan perempuan itu 4 sampai dengan 5,5 juta mikroel. Di sini saya akan melakukan hitung leukosit. Nah, untuk pra-analitiknya, dalam menghitung leukosit, untuk persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Untuk persiapan sampel kita menggunakan darah kapiler atau EDTA. Lalu prinsip kerjanya sendiri, darah kita encerkan dengan larutan asam lemak, sehingga sel-sel eritrosit ini akan mengalami hemolisis serta darah menjadi lebih encer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan juga bahannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita membutuhkan yaitu pipet leukosit atau Clinipet 20 mikroel. Lalu kita membutuhkan juga tabung. Lalu kita membutuhkan kamar hitung improve Neuweur dan juga kaca penutup yang saya umpamakan seperti alat ini. Lalu di sini juga saya membutuhkan mikroskop yang saya umpamakan seperti alat ini. Nah, untuk bahan atau reagennya kita butuhkan larutan pengencer menggunakan larutan Turk yang mengandung asam asetat glasial 3 ml, gentian violet 1%, aquades 100 ml. Nah, penambahan dari gentian violet bertujuan untuk memberikan warna pada inti dan granula leukosit. Nah, larutan ini dapat melisiskan eritrosit dan trombosit, tetapi tidak melisiskan leukosit maupun eritrosit berinti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses analitiknya. Selanjutnya kita masuk dalam proses analitiknya. Nah, pertama kita akan membuat pengenceran dengan menggunakan pipet leukosit ini, darah diisap sampai tanda 0,5. Kemudian bila lebih kita letakkan ujung pipet pada bahan yang tidak meresap, misalnya plastik, sampai darah tepat pada tanda 0,5. Nah, kita bersihkan bagian luar dari pipet ini dari darah dengan tisu, dan saya umpamakan ini sebagai tisu. Kemudian saya isap larutan pengencer sampai tanda 11 atau pengencer 1:20. Lalu saya akan menghomogenkan selama 3 menit agar semua eritrosit mengalami hemolisis. Lalu saya akan mengisi kamar hitung atau KH. Nah, kemudian kaca penutup atau KH saya letakkan pada tempatnya. Nah, dengan memperhatikan bahwa KH ini harus dalam keadaan bersih dan juga kering. Nah, lalu saya akan mengisi KH ini dengan darah yang sudah saya encerkan tadi dengan menggunakan pipet leukosit. Nah, pengisian KH ini harus diulang bila terjadi hal-hal pertama, terlalu banyak cairan yang masuk sehingga mengisi parit KH. Lalu KH tidak sepenuhnya terisi. Yang ketiga, terdapat gelombang udara dalam KH. Nah, namun sebelum melakukan pengisian KH, saya akan membuang 4 tetes pertama. 1, 2, 3, 4. Lalu saya akan letakkan ujung pipet pada KH tepat pada batas kaca penutup. Nah, saya akan mengisi KH ini dengan tetesan yang kelima. Nah, KH setelah diisi saya akan biarkan selama 3 menit. Kemudian saya akan meletakkan KH ini dengan hati-hati di bawah mikroskop dalam keadaan rata air seperti ini. Lalu saya akan menurunkan kondensator atau mengecilkan diafragma dari mikroskop ini. Nah, saya akan menggunakan pembesaran kecil untuk mencari daerah yang akan kita hitung. Setelah itu, penghitungan sel dilakukan dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler sebanyak 10 kali. Demikianlah mengenai proses analitiknya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pasca analitiknya. Di sini saya akan melakukan perhitungan dari leukosit. Nah, pada hitung leukosit, minimal sel yang kita hitung adalah 100 sel. Dengan menghitung semua leukosit pada keempat bidang,
yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, volume yang kita hitung sebesar 4 dikali 1 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,4 mikroel atau mmK. Nah, bila jumlah leukosit dalam buah bidang 1 dan 3 melebihi jumlah 100 sel dengan catatan bahwa volume yang dihitung sebesar 2 dikali 1 kali 1 kali 0,1 sama dengan 0,2 mikroel atau mmK. Nah, cara menghitung leukosit dalam KH dapat dilihat pada gambar yang kedua. Nah, kita mulai menghitung dari sudut kiri atas, terus ke kanan, kemudian turun ke bawah, dan dari kanan lalu ke kiri, lalu turun lagi ke bawah, dan dimulai lagi dari kiri ke kanan. Nah, cara seperti ini dilakukan pada keempat bidang besar ini. Kemudian kadang-kadang juga ada sel yang letaknya agak menyinggung garis batas dari bidang ini. Nah, untuk sel-sel yang menyinggung garis batas sebelah kiri atau garis atas itu harus dihitung. Sebaliknya, garis yang menyinggung garis batas sebelah kanan atau bawah tidak turut kita hitung. Nah, dalam menghitung dari leukosit itu kita bisa menggunakan rumus jumlah leukosit yang kita hitung sama dengan leukosit dikali dengan faktor pengencer kita bagi dengan volume yang kita hitung dalam mikroel. Nah, bila jumlah leukosit dalam keempat bidang besar yaitu bidang 1, 2, 3, dan 4 adalah N, maka jumlah leukosit sama dengan N dikali 20 mikroliter kita bagi dengan 0,4 sama dengan 50 N per mikroliter darah atau 0,05 N kali 100 gram per liter. Nah, untuk nilai rujukannya itu sebanyak 4.000 sampai dengan 10.000 per mikroel. Nah, koreksi terhadap eritrosit berinti bila di dalam sediaan darah tapi terdapat eritrosit berinti yang melebihi 10 dalam 100 leukosit, maka harus kita lakukan koreksi terhadap leukosit. Hal ini disebabkan eritrosit berinti tersebut tidak hancur oleh larutan turk dan akan ikut terhitung sebagai leukosit. Nah, contoh, bila dalam sediaan apus darah tepi terdapat eritrosit sebanyak 25 sel atau 100 leukosit dalam jumlah leukosit 12.500 atau mikroel. Nah, jumlah leukosit yang sebenarnya itu adalah 100 kita kali dengan jumlah leukosit dibagi dengan 125 sama dengan 10.000 per mililiter, dengan catatan bahwa bila jumlah sel sangat banyak, faktor pengencer kita tingkatkan. Sebaliknya, bila jumlah sel yang sedikit, jumlah sel yang dihitung kita harus tingkatkan. Demikianlah perhitungan leukosit. Selanjutnya, saya akan melakukan hitung trombosit. Nah, untuk proses praanalitik, untuk menghitung trombosit, persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Namun untuk persiapan sampel, kita membutuhkan darah kapiler atau EDTA. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, darah kita encerkan dengan larutan pengencer yaitu amonium oksalat 1%, sehingga semua eritrosit itu mengalami hemolisis. Nah, jika menggunakan Risch-Eckert trombosit akan tercat biru muda, karena larutan pengencer mengandung Brilliard Crazy Blue. Nah, trombosit dihitung dengan KH di bawah mikroskop. Nah, hasilnya kita periksa ulang dengan sediaan apus yang diwarnai dengan mgg. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan juga bahannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Nah, untuk yang pertama kita membutuhkan pipet eritrosit atau clinipet 20 mikroliter, kemudian kamar hitung, improve Neubauer, dan juga kaca penutup yang saya umpamakan seperti alat ini. Lalu kita membutuhkan cawan Petri ditambah dengan kertas saring atau kapas yang telah basah. Lalu kita membutuhkan mikroskop. Nah, di sini kita juga membutuhkan larutan pengencer Risch-Eckert yang mengandung natrium sitrat 3,8 gram, Brilliant Crazy Blue 0,1 gram,
formaldehid 40% 0,2 ml, dan aquades 100 ml. Nah, yang harus kita saring sebelum kita gunakan. Di sini saya akan melakukan proses analitik. Nah, pertama kita akan membuat pengenceran dengan cara kita akan menggunakan pipet eritrosit ini, lalu kita hisap darah sampai tanda 1 dan kita encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda 101 atau pengencer 1:100. Nah, saat ini trombosit harus dihitung dalam waktu 30 menit agar tidak terjadi disintegrasi sel-sel trombosit. Nah, kita homogenkan selama 3-5 menit. Nah, setelah 5 menit, kaca penutup KH kita letakkan pada tempatnya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah KH ini harus berada dalam keadaan yang bersih dan juga kering. Setelah itu saya akan melakukan pengisian KH dengan darah yang saya sudah encerkan tadi ini dengan menggunakan pipet eritrosit. Nah, yang saya lakukan sebelum pengisian KH, kita buang 4 tetes pertama. 1, 2, 3, 4. Lalu saya akan letakkan pada ujung pipet pada KH tepat pada batas kaca penutup. Lalu saya akan isikan KH ini dengan tetesan yang kelima. Nah, untuk menghitung trombosit, KH yang telah kita isi, kita masukkan ke dalam cawan Petri. Tertutup yang telah terisi kapas atau kertas saring basah. Kita biarkan selama 15-20 menit agar trombosit dalam KH mengendap dan tidak terjadi penguapan. Setelah itu saya buka, lalu kita letakkan KH ini dengan hati-hati di bawah mikroskop dengan keadaan rata air. Lalu saya akan menurunkan kondensator atau mengecilkan diafragma dan menggunakan pembesaran kecil untuk mencari daerah yang akan dihitung. Setelah itu penghitungan sel dilakukan dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan juga lensa okuler sebanyak 10 kali. Demikianlah proses analitiknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari pasca analitik. Nah, kita akan menghitung jumlah trombosit. Untuk menghitung trombosit, kita menghitung semua trombosit yang ada pada bidang besar di tengah kamar hitung. Nah, luas bidang yang dihitung adalah 1 kali 1 mm kuadrat, sehingga volumenya itu 1 kali 1 kali 0,1 sama dengan 0,1 mmK atau mikro L dengan perbesaran objektif 10 kali dan okuler sebanyak 40 kali. Nah, trombosit itu tampak refraktil dan mengkilat, berwarna biru muda atau bila lebih kecil dari eritrosit, serta berbentuk bulat, lonjong atau koma, tersebar atau bergerombol bila menggunakan larutan Rhys-Ekar. Nah, bila menggunakan larutan amonium oksalat, trombosit ini akan tampak bulat telur dan berwarna lila terang. Bila fokus kita naikkan maupun kita turunkan, tampak perubahan yang akan lebih baik. Nah, sangat mudah dibedakan dengan kotoran karena sifat dari refraktilnya. Nah, untuk perhitungan jumlah trombosit, kita bisa menghitungnya dengan rumus jumlah trombosit sama dengan jumlah trombosit yang dihitung dibagi dengan volume yang kita hitung, kita kali dengan faktor pengencer. Kemudian bila jumlah trombosit dalam bidang besar di tengah adalah N, maka jumlah trombosit sama dengan N kita kali dengan 100 kita bagi dengan 0,1 mikroliter sama dengan 1000 N atau mikro L atau N dikali 10⁻⁹ per L.
Nah, untuk cara tak langsungnya yaitu jumlah trombosit pada sedian apus dibandingkan dengan 1000 eritrosit. Kemudian jumlah mutlaknya dapat diperhitungkan dari jumlah mutlak. Nah, jumlah mutlak dapat diperhitungkan dari jumlah mutlak dari eritrosit. Nah, cara ini lebih mudah dari cara yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jumlah trombosit berdasarkan pada perhitungan. Nah, jumlah trombosit sama dengan jumlah eritrosit kita kali dengan N, lalu kita bagi dengan 1000. Nah, dilakukan hitung eritrosit, lalu kita buat sediaan darah apus, kita warnai menggunakan MGG, lalu menggunakan Wright-Giemsa. Nah, kita hitung jumlah trombosit dalam 1000 eritrosit. Nah, untuk rumusnya sendiri kita menggunakan jumlah trombosit sama dengan jumlah trombosit pada 40 lpb kita kali dengan 1000. Nah, untuk jumlah trombosit sama dengan jumlah trombosit pada 10 lpb kita kali dengan 2000. Nah, untuk nilai rujukannya sendiri, laki-laki dan perempuan itu sama sekitar 150.000 sampai dengan 400.000 per mikroliter. Demikianlah perhitungan mengenai trombosit.